Selasa tanggal 8 Februari 2022 kita melakukan rilis 2 ekor kukang yang didapat dari penyerahan oleh warga di dusun Gotong Royong, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok. Jadi ditemukan di rumah seseorang yang bernama inisial M. Setelah sebelumnya kita dapat informasi dari warga yang merupakan pemerhati lingkungan, pemerhati konservasi yang memberitahu bahwa saudara M memiliki kukang di rumahnya. Kemudian kita datangi kediaman yang bersangkutan, memang ditemukan kukang tersebut. Kemudian kita selidik jejak-jejak di rumah yang bersangkutan, tidak ditemukan memang indikasi penjualan atau aktivitas sebelumnya terkait dengan wild hunting ataupun wild trading untuk satwa liar yang kita punya. Kemudian kita ambil, kemudian kita lihat kondisi baik. Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 kita lepaskan langsung ke dalam Taman Nasional untuk kita harapkan bisa berkembang dan berkembang biak dengan baik. Usaha ini adalah usaha kolektif dari kegiatan yang selama ini kita melakukan sosialisasi penggalangan di tingkat tapak terhadap warga, terhadap volunteer dan mitra-mitra yang kita punya untuk sosialisasi dan memberitahukan aspek-aspek konservasi dan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran konservasi. Kukang lebih baik hidup di alamnya, di habitatnya, daripada di kandang burung. Biarkanlah kukang hidup di alamnya, mati di alamnya, sesuai dengan ekosistem alam. Ada predator, ada pemangsa, ada yang dimangsa. Biarkan dia hidup bebas mencari makan. Dulunya satwa liar itu hidup berdampingan dengan masyarakat, baik itu masyarakat khususnya yang hidup di buffer zone, kawasan penyangga hutan. Kami rasa zaman dulu juga masyarakat penduduk punya budaya kearifan lokal, saling menghargai terhadap semua makhluk hidup. Ya, mungkin faktor zaman sekarang ini zaman makin maju, zaman makin tinggi, pertumbuhan manusia juga semakin pesat, yaitu persaingan tadi itu pasti secara tidak langsung tidak dapat dihindari. Untuk penanganan perlindungannya itu tadi sosialisasi dan penyadartahuan. Warga walaupun melihat kukang masuk ke perladangan mereka, kami rasa kukang itu bukan sesuatu satwa yang merupakan hama atau merusak tanaman. Walaupun mungkin kukang memakan buah, tapi umumnya pakan kukang itu bukan kebanyakan buah, hanya paling 5 atau 10%. Jadi mereka pun tidak akan menghabiskan, tidak
merugikan buah-buahan para petani atau warga. Itu kukang bukan hama, tapi dia secara langsung maupun tidak langsung sebagai pembantu penyerbuk tanaman petani, karena mereka adalah polinator biotik, salah satu polinator biotik tanaman, penyerbuk tanaman. Untuk apa kukang diburu? Yaitu tadi banyak faktor, ya seperti zaman dulu adanya mitos bahwasanya kukang bisa dijadikan sebagai sarana atau mediasi untuk ilmu-ilmu hitam tertentu, untuk hal-hal mistis dan lain sebagainya. Tapi dengan pesatnya perkembangan zaman, mitos tersebut sudah berkurang. Jadi faktor X yang paling besar umumnya diburu ya faktor itu tadi, faktor uang tadi, dengan perdagangan kukang di dalam dan khususnya di luar negeri. Faktor ekonomi tadi, faktor pengangguran juga, itu salah satu penyebab mereka terus, para mafia dan pemburu satwa liar, khususnya kukang juga, pemburu perdagangan kukang itu masih tetap ada. Kukang yang sudah di rescue dan dirilis ISCP, kami informasikan yang sudah dilakukan ISCP, baik itu khususnya mulai dari Aceh sampai Lampung, tapi yang paling banyak di wilayah kerja kami yaitu di Sumatera Utara. Yang sudah kami lakukan mulai 2016 hingga akhir 2021, itu kukang yang sudah kita rescue maupun rilis sekitar 110 individu. Dan dari 110 individu ini, presentasi yang sudah kami buat datanya, sekitar 16% hasil dari perdagangan, 10% dari penyerahan dari warga, dan 3% dari penyitaan dari kepemilikan kukang yang dipelihara secara ilegal. Penegakan hukum yang tegas, kami rasa ini salah satu kunci, dan juga sosialisasi penyadartahuan, baik itu langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, tokoh agama di kawasan-kawasan penyangga hutan, di beberapa hutan lindung, hutan konservasi yang ada di Pulau Sumatera ini, khususnya Sumatera Utara. Kami rasa itu perlu sekali untuk dilibatkan.